Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi juga saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah secara online. Sungguh anugerah yang luar biasa kita boleh beribadah pagi ini dan menikmati setiap hadirat Tuhan dan lawatan jamaah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita awali ibadah ini dengan doa Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, betapa mulianya Engkau, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Dahsyat, Allah yang Maha Besar, yang senantiasa ada buat kami Tuhan. Terima kasih untuk saat ini kami ada Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk kesehatan, kekuatan, pertambahan iman yang senantiasa Kau jagai terus mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pagi ini kami boleh meninggikan nama-Mu, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Berdaulatlah Tuhan atas ibadah ini dan menyentuh setiap hati kami yang hadir di onsite maupun online Tuhan. Roh Kudus-Mu mengalirlah di tempat ini, menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Penuh dengan harapan.
Mari kita mengangkat tangan kita Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Dan kami mau lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang boleh percaya kita katakan amin. Kita bangkit sama-sama, kita bangkit berdiri. Kita percaya kita punya Allah yang cerah, Allah sumber kehidupan kita. Kita menuntut kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ini yang
siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ketika hidup kita berharap Tuhan tidak akan melepaskan tangan kita, Dia akan selalu pegang tangan kita, dan pertolongannya sungguh luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Syukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami terus berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Pegang terus tangan kami Tuhan. Jangan sampai Tuhan lepaskan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk menjadi teladan bagi kemuliaan-Mu. Dan ajar kami untuk menghidupi firman-Mu Tuhan. Mengenal firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan.
dan kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau menjamah, menyucikan hamba-Mu ini Tuhan, dan firman yang akan ditaburkan boleh tertanam dan bertumbuh di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Joni. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita bersama-sama di tempat ini kita memuji menyembah Tuhan dan kita akan diberkati firman Tuhan. Kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan saya bawakan di Amsal pasal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Saya persilakan Bapak Joko, tolong bacakan. Amsal pasal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Amsal 30 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkamu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amin. Puji Tuhan, di mana judul khotbah ini yaitu hidup bermakna jika berharap kepada Tuhan. Hidup ini dikatakan bermakna. Bermakna yaitu berarti jika kita berharap kepada Tuhan. Kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, hidup ini jadi tidak akan bermakna. Karena pengharapan kita salah, pengharapan kita keliru, pengharapan kita kepada orang. Mungkin teman kita yang kaya, mungkin saudara kita yang kaya, mungkin jabatan kita, mungkin profesi kita, mungkin gelar kita, atau apapun juga. Tapi semuanya itu tidak salah. Kita mempunyai titel, mempunyai gelar, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berharapnya keliru, maka hidup ini jadi tidak bermakna, tidak berarti. Karena manusia tidak dapat kita andalkan. Makanya kita harus berharap kepada Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Manusia bisa mengecewakan. Manusia, apa yang dikatakan manusia itu bisa berubah. Contoh yang saya alami sendiri. Waktu kejadian itu, wah dia bilangnya, wis gak apa-apa, anakmu gampang, tak sekolah, wis ini, dan lain. Saudara tahu, sampai detik hari ini, yang bilang seperti itu, terus tidak ada sama sekali. Makanya ketika orang berjanji seperti itu, ya kita respect, kita hargai mereka. Tapi hati kita tetap pandang Tuhan. Kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan bisa gerakan semuanya orang, siapapun. Tapi ketika kita pertama kali, yang terutama kita berharapnya kepada manusia, kita akan kecewa. Kita akan sakit hati. Karena tidak bisa kita harapkan manusia. Jelas firman Tuhan judulnya hidup bermakna atau berarti jika berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa Tuhan ciptakan kita? Kenapa Tuhan izinkan kita berada saat ini? Supaya kita menggenapi janji-janji Tuhan. Dan kita harus berpengharapan kepada Dia. Seperti firman tadi dikatakan ayat 7. Dua hal aku mohon kepadamu. Tidak banyak-banyak.
dua hal aja. Dikatakan Agur bin Yaqi dari Masa, dua hal. Jadi ketika dia tidak banyak, hanya dua hal, yaitu jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Jangan kau tolak sebelum aku mati. Kira-kira Pak, kalau kita mohon atau berdoa kepada Tuhan sebelum kita mati itu dalam keadaan enak atau tidak enak? Jarang kita temui ketika kita punya deposit banyak, rumah mewah, mobil bagus, semua fasilitas terlengkapi, kita berdoa Tuhan sebelum, jarang. Tapi ketika hutang kita banyak, dikejar-kejar debt kolektor, rumah kita masih kontrak, cicilan ini belum selesai, itu belum selesai, itu rasanya di dada ini, istilah Inggrisnya besesek, besesek. Rasanya hati ini, Tuhan. Tapi kita belajar dari firman Tuhan, katakan dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Kenapa dia berdoa seperti itu? Ayat pertama dikatakan, perkataan Agur bin Yaqi dari Masa, tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini ataupun yang mendengar melalui online, ketika keadaan kita ini sudah istilah hopeless, tidak ada pengharapan lagi, kita tahu hanya Tuhan pengharapan kita. Kita bisa dikecewakan oleh manusia, tapi dikatakan iya, jangan kau tolak sebelum aku mati Tuhan. Ketika hidup ini merasa capek, lelah, kita tidak tahu pastinya Agur bin Yaqi ini. Mungkin saja dia bisa dalam berdagang, dalam hal apapun juga yang bisa contohkan kita, rasanya gagal terus. Ataupun kalau kayak rasanya hampa, kita bisa menikmati segalanya, kita bisa pergi ke dalam negeri, luar negeri, kemanapun bisa. Tapi ada sesuatu yang kosong, yang hampa. Jadi kita tidak heran kalau kekayaan itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Kita bisa lihat dari ini. Aku berlelah-lelah Tuhan, sangat lelah, capek dengan kehidupan ini. Kita mungkin monoton, kerja, pulang, kumpul keluarga, makan enak, bisa, dan lain sebagainya. Kalau itu kaya, kalau itu miskin, untuk makan saja besok kita bisa mikir, wah ini makan apa? Kita tahu perekonomian secara menyeluruh, yang bagi yang dagang, yang berusaha, kita tahu pastilah mengalami penurunan pendapatan dan lain halnya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini katakan, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni yang pertama, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kenapa dikatakan kecurangan dan kebohongan? Karena sifat ini bisa kita temui baik di orang kaya maupun orang miskin. Orang kaya yang mungkin berdagang, mungkin dalam hal apapun juga, dia kepingin lebih kaya lagi. Makanya dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Dia ingin lebih kaya lagi dalam dagangnya, dalam bisnisnya. Dia bisa bermain curang, bisa menipu, bisa tisani, tipu sana, tipu sini. Jauhkan dari kebohongan. Dilanjutkan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Firman Tuhan pagi hari ini jelas sekali. Kita belajar dari Agur bin Yaqi, di mana dia berdoa seperti itu. Ketika kita menghadapi permasalahan yang tidak kunjung selesai, dalam hal perekonomian, dalam hal sakit penyakit, dalam hal rumah tangga,
Semuanya kita berlelah-lelah. Kalaupun kita bisa menikmati semuanya, mengalami kekosongan dalam hidup ini, kita ingat pengharapan kita terus kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kau izinkan aku di dunia ini? Kalau kita diberkati, jangan lupa kepada sumber pemberi berkat Tuhan. Dalam kehidupan ini tidak banyak yang kita bisa andalkan. Hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Yang pertama, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Itu berbicara perbuatan yang kita lakukan. Itu berasal dari dalam kita. Misalnya kita melakukan sesuatu yang curang, orang bisa saja tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Mungkin bapak ada yang mau selingkuh, istri tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Semua itu perbuatan dari dalam. Bagaimana hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Makanya jauhkanlah daripadaku kecurangan atau kebohongan, tetapi dekatkan aku oleh kebenaran-Mu Tuhan. Kita bisa mengelak, kita bisa menipu manusia, tetapi Tuhan melihat. Itu berbicara integritas dalam kehidupan kita. Jauhkan daripada kecurangan dan kebohongan. Kita bisa mengada-ngada, kita bisa memutarbalikkan fakta, kita bisa berkata-kata yang manis di depan, tetapi hati kita yang busuk ini siapa yang tahu? Hanya Tuhan. Tapi kita mau belajar doa, dua hal Tuhan yang aku minta kepadamu. Bagi yang kekurangan, bagi yang berkelebihan, yang sudah merasakan menikmati hidupnya ini, bagaimana suka dukanya, naik turunnya, terbang jatuhnya kehidupan ini. Itu pun juga saya alami. Sampai saya dalam hati saya sempat Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan tuntun kita. Secara manusia saya kepingin berontak, tidak bisa dipungkiri. Saya minta maaf. Mungkin bagi bapak ibu saudara, bukan saya ini perlu dikasihani, tapi kenyataan hidup ini sehingga saya ini merasakan bagaimana dikejar-kejar hutang itu. Sampai beberapa minggu yang lalu, hutang kartu kredit saya itu sampai guru sekolah di Petra yang Abel sekolah itu, sampai telepon ke rumah. Bu, bagaimana ini? Saya ditelepon terus, Bu. Gini Pak, ibunya istri saya yang terima. Gini aja, kalau memang Joni yang make, suruh datang. Toh alamatnya jelas, rumahnya tidak pindah, datang. Kenapa harus menteror? Jadi seolah-olah ini disudutkan saya ataupun dijelek-jelekan. Istilahnya pembunuhan karakter. Itu bukan di sekolah saja Bapak Ibu. Itu mulai guru renangnya Mirabel, mulai dari anggota renangnya, semuanya teman saya sekolah, teman saya reuni, semua hampir menyeluruh. Secara manusia saya ini dikatakan malu-malu, tapi Tuhan tolong kuatkan. Jangan sampai menimbulkan reaksi yang salah dalam hidupnya. Tuhan, Kau tahu saat ini Tuhan. Jauhkan dari kecurangan dan kebohongan dalam hidupku Tuhan. Biarlah itu juga menjadi doa kita pagi hari ini. Kalau kita lagi keadaan enak, semua orang bisa
puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau keadaan ini seolah-olah Tuhan kuatkan Tuhan, sampai saya itu sakit, jadi rasa juga agak minder juga. Tapi saya percaya Tuhan menyertai saya. Tuhan juga akan menyertai saudara. Permasalahan apapun juga kita harus berharap kepada manusia. Kita berharap kepada saudara kita. Kita berharap sama teman kita. Sudah, jangan pernah berharap kepada manusia. Firman Tuhan jelas dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbagai macam cara, berbagai macam jalan, Tuhan sanggup memelihara kita semuanya. Sampai saat ini, kalau kita masih bisa hidup, itu semua oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita. Makanya kita berdoa kepada Tuhan, hidup ini penuh sekali dengan bermacam-macam permasalahan. Biarlah kita memohon, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Karena kalau hidup kita penuh kecurangan dan kebohongan, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita? Bagaimana Tuhan akan menolong kita? Karena kita sudah tidak selaras dengan jalannya. Karena hidup kita curang, hidup kita penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan yang menjijikkan bagi Tuhan. Tetapi kalau kita mau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita jauhkan dari kebohongan, kita jauhkan dari kecurangan, tapi Tuhan dekatkan kebenaran itu. Karena kemerdekaan, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Iblis tidak akan bisa menuduh kita. Oh, orang itu kayaknya nang gereja, nyanyi ini mencak-mencak, khotbah koyo nang jopo to. Ngomongane wis kakaruan. Bicaranya tidak sesuai. Itu biarlah kita menjadikan Tuhan itu panutan kita. Kita harus hidup benar. Memang tidak mudah. Godaan banyak, halangan banyak. Apalagi yang berbisnis. Makanya, kok kapan dari saya sama tukang ketemu di rumah sana bilang, Pak iso bisnis itu kabeh bojo. Tidak bisa. Kita tinggal bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara kita berbicaranya. Contoh, Pak Joko pernah jualan lem. Lem itu bilangnya 1 kilo, tapi tidak ada 800 gram, cuma 800 gram. Ya bilang aja apa adanya, ya situ, dari pabriknya segitu. Kalau kita harus bercurang, berbohong dan lain-lain dengan yang penting bagaimana caranya. Nggak ada masuk semua jadi pendeta harus kudus semua. Oh haleluya. Nah terus jemaat sopo. Kan ada pedagang Kristen, pedagang orang yang benar. Tuhan juga memberkati. Tuhan juga melindungi, menjagai semuanya. Semua hal kita belajar dalam aspek kehidupan apapun. Bukan cuma dagang aja. Berumah tangga pun kalau kita bisa ya mau. Kita juga, saya kerjanya di luaran. Kalau saya mau halo, sampai itu saya, oh kamu cantik. Di luar sana saya nyetir sama perempuan lain. Tahu enggak? Enggak tahu istri saya. Kalau mau curang, kalau mau bohong. Tapi semua kita itu belajar bagaimana. Memang tidak mudah, godaan semuanya pasti banyak. Tapi hidup ini biarlah menjauhkan daripada kecurangan dan kebohongan. Biarlah kita dekatkan diri dengan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Gak bingung ini sing ngono. Ojo ojo melarat, ojo soge. Tapi tidak berhenti di situ saja. Dikatakan biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku.
Biar aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bersyukur apapun yang terjadi. Jadi mau kaya, mau miskin itu tidak masalah. Cuman bagaimana kita menyikapinya. Orang kaya belum tentu mau bersyukur. Kurang. Orang miskin pun, aku kok ngene, urip ngene terus, mengeluh terus. Aku gak koyo ibu sugih, enak. Orang itu sawang sinawang, melihat, belum tentu. Kalau orang kaya itu bisa bersyukur. Saudara tahu Michael Jackson kurang kaya apa? Marilyn Monroe dengan kekayaannya serta kemolekan tubuhnya, dia merasa hampa. Itu kurang kaya apa? Aktor-aktor terkenal kurang kaya apa mereka? Tapi dia ada yang bunuh diri dengan gantung diri, ada yang bunuh diri dengan minum obat tidur. Kalau harta itu, kekayaan itu bisa membuat kita bersyukur, mereka tidak pernah bersyukur. Kurang apa mereka? Kalaupun saat ini kita belum kaya, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Bukan masalah harta, kita kaya atau miskin, tapi dikatakan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi kalau ada orang diberkati, ya kita ucapkan, ya kita bilangin aja, oh puji Tuhan. Jangan kita dikatakan tadi menjadi bagianku. Jangan kita iri terus sama orang lain. Oh orang itu diberkati, aku gak Tuhan. Kapan aku Tuhan? Aku ini isu doa pagi, awan doa siang, bengi doa iki, baca firman dan lain. Karena orientasi kita berkat. Tapi lupa untuk mengucap syukur. Bagian kita dikatakan biarkanlah aku menikmati apapun yang sudah Tuhan berikan. Kesehatan, rumah tangga. Lu orang kaya ada rumah tangganya yang berantakan. Kurang apa? Si istri punya pil, si laki punya will pill. Kurang apa mereka? Apalagi sudah itu kalau mungkin kaya, lah sudah miskin kakek pola, terus apa nih sing dikatakan? Tapi biarlah kita bersyukur yang merupakan bagian kita. Nikmati saja proses Tuhan, nikmati saja berkat Tuhan, bukan secara materi saja. Ayat 9 dikatakan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Nah, katakan kalau ayat 8 tadi, jauhkanlah kepadaku kemiskinan. Tapi kalau ayat 9 dikatakan, supaya kalau aku kenyang tidak menyangkalmu. Nah, ini kebanyakan penyakitnya orang. Kalau sudah kaya, kalau sudah diberkati, kalau sudah semua serba fasilitas lengkap, lupa. Itu sudah dari dulu itu. Tapi di sini tidak ada. Di Solo, tapi di sini tidak semua. Karena sudah merasa nyaman, sudah merasa dapat berkatnya, lupa. Makanya ayat 9 dikatakan supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Dengan sombongnya kita, karena aku. Lek Tuhan bisa ngomong, tak pintas ya. Jangan lupa. Sama seperti saya sendiri juga ditegur. Dulu saya naik mobil, sekarang hanya sepeda motor. Itu merupakan, Bapak Gembala sempat bilang, itu bisa kesalahan kita koreksi. Itu juga ujian, itu juga semua itu kita tanggapi dengan positif. Kalau kita salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tuhan kita Tuhan penyabar pengampun. Tapi jangan menyalahgunakan semuanya itu. Supaya Tuhan angkat kita lagi. Bukan sekedar hal materi saja, tetapi
berkelimpahan dalam segala hal. Berkelimpahan dalam segala hal. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan sampai kita mencemarkan nama Allah kita. Orang kalau sudah kepepet karena perekonomian terdesak, karena kebutuhan, namanya perut ini sudah lapar, makanya enggak keliru. Jadi pinter, tapi pinternya pinter bojo, pinter sembarang kalian. Karena orang kalau sudah tertekan, orang kalau sudah kepepet, kecepit, terus ilmunya keluar semua. Wih, kumpulnya lah ngono, mari ngono tak ngono, mari ngono ngono. Wih, ayo. Pinternya pinter negatif. Jangan sampai mencemarkan nama Allah. Semua kita harus belajar. Tidak mudah memang, tapi belajar. Tuhan menyelidiki hati kita. Saat ini pun Dia tahu apa permasalahan kita, apa pergumulan kita. Tapi biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jauhkan dari kecurangan, kebohongan, hal apapun juga. Dan yang kedua tadi, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Itu merupakan bersyukur apapun yang terjadi. Menikmati bagianku, bukan bagian orang lain. Orang lain kasih bagian sana. Saudara tidak tahu mereka pikul salibnya bagaimana. Kita tidak tahu mereka si A, si B, si C pikul salibnya ketika pergumulannya, ketika dia di dalam kamar pertoan nangis sungguh-sungguh. Saudara tidak tahu. Kalau dia diberkati, dia dipulihkan, dia disembuhkan, jangan iri. Bagian kita saja nikmati. Firman Tuhan yang saya sampaikan ini, rangkumannya semuanya ini, yang pertama dapat kita pelajari, hidup benar. Pak Joko tolong bacakan di Yohanes pasal 8 ayat yang ketiga. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Puji Tuhan. Di ayat sebelumnya dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Makanya kalau kita mau hidup benar, kita ingin hidup benar, kita harus jadi murid-murid Tuhan. Apakah kita koreksi, apakah kita saat ini menjadi murid-murid Tuhan? Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Biarlah firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita, tetap di dalam hidup kita, dan kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara belum merasa menjadi murid atau belum mengambil keputusan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kita, saat ini tepat waktunya. Ketika kita mau berkomitmen kepada Tuhan, kita mau menjadi muridnya, karena murid dikatakan mengetahui firman Tuhan, tinggal di dalamnya, dan firman itu memerdekakan kita. Yang kedua, hidup selalu bersyukur. 1 Tesalonika ayat pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, hal enak, hal tidak enak, hal pahit, hal manis, hal apapun juga. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang Tuhan inginkan.
Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Mengucap syukurlah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Hidup ini, makanya judulnya, hidup ini akan bermakna, akan berarti bila kita berharap kepada Tuhan. Biarlah kita terus berharap kepada Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, terus hidup benar di hadapan Tuhan, terus hidup selalu bersyukur kepada Dia. Maka kita akan melihat pertolongan demi pertolongan. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita dengan jalan apapun. Makanya apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Amin. Saya akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin Bapak Gembala. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Joni. Bagaimana kita dituntut untuk berharap kepada Tuhan. Ya, ayat 7, 8, dan 9 di situ menjelaskan kepada kita untuk berharap kepada Tuhan supaya hidup ini bermakna. Bermakna untuk apa? Ya, kalau kita berharap kepada Tuhan, maknanya apa? Hidup ini dapat menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu makna kehidupan. Sebab Tuhan menciptakan kita itu tujuannya untuk memuji, membesarkan Dia. Yesaya 43 ayat 7 di situ mengatakan, kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi makna kehidupan kita itu nyata pada saat kita ini berharap kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Kapan hal itu bisa terjadi, saudaraku? Permintaannya luar biasa loh. Ya, tidak semua, termasuk yang ngomong ini masih berat untuk ngomong begini. Jangan ada kecurangan, kebohongan. Bisa kita lakukan. Ya, sebagai anak Tuhan sudah bisa. Ayo, jangan berikan aku kemiskinan, jangan berikan aku kekayaan. Bukankah itu doa kita yang setiap hari Tuhan ajarkan? Berilah aku makanan hari ini secukupnya. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Bisa nggak tuh? Wah, angel gitu. Bisa diucapkan tetapi sulit dipraktekkan. Kita ini kepinginnya, waduh, ilmu kebutuhan manusia itu berkata begini, kebutuhan itu tak terhingga, alat untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Itu faktor ekonomi. Makanya perlu ada ahli-ahli ekonomi untuk memecahkan ini. Sebab apa? Alat untuk memenuhi kebutuhan kita itu terbatas. Manusia itu kebutuhannya tidak pernah terbatas. Saudara Joni berkata, mari kita cukupkan dengan apa yang ada. Dengan apa? Bersyukur. Bersyukur. Dalam keadaan kelimpahan kita tidak mongah. Dalam kekurangan kita tidak menghujat Tuhan. Itu. Kapan hal itu bisa terjadi, saudara? Saya katakan ini sulit kan? Pada saat saudara itu memiliki hikmat Allah. Di ayat 3 di situ dikatakan, aku tidak mengenal engkau sebab aku tidak memiliki hikmat. Kenapa saudara kita ini seringkali liar? Kenapa? Sebab kita tidak pernah berhikmat. Lihat aja saudara, pendeta-pendeta, dokter, pelayanan sudah gede dibanding dengan kita di sini cuman bisa dihitung masih ratusan ya. Mereka sampai ribuan, tetapi doktrinnya kacau beliau.
terus ngotot-ngotot lagi, adu-adu. Kita itu, doktrin kita itu ya, tidak terlalu jelimet sebenarnya. Kita ini ya, terutama sebab saudara ini gampang disesatkan pada saat berbicara Tuhanmu telu. Enggak sih toh. Katanya Bapa Allah, Bapa Anak, Allah Roh Kudus. Kan tiga. Satu loh. Yesus pada saat mau disalib itu berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus teriak sama Bapaknya. Kan tiga. Bagaimana saudara bisa menjelaskan? Langsung saudara kata, iya, aneh-aneh agama ini. Padahal begini, saudara, kita ini adalah gambar alat. Ayo, saudara, ada tiga kan? Tubuh saudara, roh saudara, jiwa saudara. Waktu roh dengan tubuh ini dipersatukan, disenyawakan, maka lahirlah kehidupan, yaitu jiwa. Ada perasaan, pikiran, dan kemauan. Tapi manusia ini karena terbatas, tiga unsur ini harus bekerja bersama-sama. Ini sedikit menyimpang, tetapi ini prinsip dulu, ya. Karena di situ berbicara mengenal Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kemauan kita ini enggak neko-neko, pasti selaras dengan kemauan Tuhan. Kita tidak menuntut kaya. Kalau Tuhan berkati, mata kita tertuju, sekeliling kamu masih banyak orang miskin. Ya, seperti saudara Joni berkata, ya, istilahnya dia tidak sebutkan, tetapi saya menangkap. Seringkali kita melihat itu, neighbor park is more green than ours. Itu rumput di halamannya tetangga itu. Kede, waduh, hijau bener. Halamanku enggak loh. Padahal kalau tetangga kita lihat juga lebih hijau di sini daripada. Memang begitu, seringkali kita itu melihat orang lebih enak, kok nggak nolong-nolong sih? Saya suruhku penuh sukacita, bukan karena duit ada. Saudara periksa, sepeser pun tidak ada di kantong nih hari ini. Jadi apa? Tidak, hidup saya, Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itu, kalau kita sudah mengenal Tuhan kita, permintaan kita ini luar biasa, yang luar biasa. Jangan berikan aku kecurangan. Saya juga waktu kuliah ambil ekonomi kan. Teman bilang, wah bisnis itu kalau kita tidak curang, kita tidak akan berhasil. Saya bilang, kalau gitu saya tidak usah sekolah ya. Sekolah ini adalah, terutama ekonomi, adalah mengajar ekonomi perusahaan itu, mengajar bagaimana mengolah faktor-faktor produksi. Pak Mitro pasti tahu nih, orang ekonomi juga. Faktor produksi itu dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi satu produk yang proses produksinya efisien, berkualitas. Sudah efisien, berkualitas lagi. Terus nilai tambahnya akan tinggi sebab nilai jualnya tinggi. Begitu loh. Jadi seluruh yang dikasih oleh Tuhan kita ini, di orang yang sudah mengenal akan Tuhan itu permintaannya tidak neko-neko.
Sehingga pada saat kita diberkati, kita tidak bongkar. Ya, kita bagikan pada orang lain. Kita gunakan untuk orang lain. Seringkali suruhku bagian keuangan saya tidak pernah recokin. Kalau betul duit saya masih ada, saya tidak mau recokin. Sebenarnya banyak suruhku pendeta-pendeta. Ini loh Pak Amin, ini loh Pak Amin. Dan saya tidak menuntut jemaat. Kami bisa melakukan. Sebenarnya saya tidak usah melakukan ngomong itu. Ya, itu Tuhan yang tahu. Tetapi supaya menjadi kesaksian. Jangan sampai berpikir, oh Amin ngomong ini bagi-bagi. Boleh tanya tuh. Mereka ini saja lapor, kasih fotonya. Nih, biar saya bocor. Anu saya ini, kami kebanjiran. Memikirkan saudaraku. Apa saya bisa memberi? Karena saya berpikir saya makan yang secukupnya saja, tidak usah berlebihan. Jujur saja saudaraku, kalau kita mau lihat ya, anak-anak itu sudah merancangkan di tahun yang lalu itu, tahun 2020. Itu luar negeri, Eropa dengan New Zealand. Duit sudah dibayar di travel. Mereka bilang biarin aja Mak, nanti kalau sudah normal baru ini. Oh minta duitmu, balikin. Oh dipotong katanya. Loh, yang batalin kan dia. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, kami ini sebenarnya dari ini bukan berlebihan. Dan itu pun membuat saya mau diajak begitu, tidak rasa senang saya. Aduh, harap-harap. Saya sudah bilang, Riga, Papa ini sudah bosan ke luar negeri. Waktu di pegawai negeri berulang-ulang ditugasi. Waktu kami punya usaha sendiri, kalian saya ajak Singapura, Hong Kong, Malaysia, memang masih Asia, tapi kita sudah pernah jalan. Enggak pongah saya suruh. Jadi kita ini suruh anak-anak Tuhan enggak usahlah berlebihan, ya. Enggak usah berlebihan. Tetapi kita juga suruh ya, pada saat kita diberkati oleh Tuhan, ayo kita atur berkat itu, ya. Dengan bijak, jangan berlebihan. Habis sana sini. Pada saat kekurangan, kita menjadi orang yang memalukan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ini, Amsal ini adalah didikan. Didik kita untuk menyikapi sesuatu dengan bijak. Kapan hal itu? Kembali ke ayat yang ketiga. Ya, saya bacakan di ayat yang ketiga itu berkata begini. Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Itu sebabnya kita perlu kenali Tuhan, belajar hikmat. Hikmat itu firman. Lama-kelamaan kau mengenal Dia, cara hidup kita bermakna. Kita bisa kelola apapun yang ada di sekitar kita. Kita bisa kelola hidup kita. Kata saudara, jangan ada kecurangan, jangan ada kebohongan. Itu mengelola pribadi kita. Terus mengelola apa? Berkat-berkat Tuhan kita bisa kelola dengan baik. Pada saat kita kaya, kita bisa gunakan kelola itu dengan baik. Pada saat kekurangan pun kita tidak sampai ngata-ngatain Tuhan. Where are you, Lord? Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan memberkati kita semua.
memakai Saudara Joni yang telah memberkati kami dengan firman Tuhan. Pakai hidupnya supaya firman yang disampaikan itu menjadi praktek hidup di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman telah mengajarkan kami Tuhan untuk memohon kepada Tuhan supaya kehidupan ini dapat kami kelola dengan baik, dengan tidak curang dan tidak berbohong. Begitu juga berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kami dapat kelola dengan baik. Pada saat berkat itu berlimpah, kami tidak gunakannya untuk hal-hal untuk memuaskan nafsu kami, tetapi kami gunakan secukupnya Tuhan. Dan seandainya ada lebih, kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Begitu juga pada saat masa kekurangan, kami tidak kecut hati, sehingga seringkali menuntut Tuhan untuk memberkati, kami tetap diam. Kami lakukan itu tanpa bermaksud untuk menista Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang membuat kami menjadi umat yang mempermuliakan nama Tuhan, generasi yang dapat bijak melakukan segala sesuatu, sehingga generasi-generasi yang dilahirkan oleh karena berhikmat dari Tuhan tidak akan mengutuki sesamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah hal ini bukan menjadi benak konsumsi di dalam benak kami saja, tetapi kami taruh di dalam hati kami praktekkan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati juga seluruh jemaat yang telah mendengarkan. Kami yakin Tuhan melalui Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh dan memateraikan firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga Tuhan menjadi berkat buat kami semuanya. Tuhan memakai setiap anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini, baik itu pemain musik, singer, WL, begitu juga dengan gugus tugas serta multimedia. Semuanya Tuhan memakai mereka. Bahkan seluruh jemaat yang telah hadir, kami yakin Tuhan, kami akan menjadi orang yang bijak, sehingga menggunakan berkat baik itu untuk kebutuhan kami, menggunakan kehidupan kami saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini hamba berdoa juga untuk saudara-saudara yang sakit, Bapak Saudara Joko, Pak Chandra Tuhan, begitu juga Ibu Wur. Hamba berdoa juga untuk Mama Esther, serta yang lain-lain yang tidak sempat hamba sebutkan satu persatu, tetapi kami yakin Tuhan mengetahuinya. Kami memanggil nama yang penuh dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka, berikan mereka iman untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga di dalam situasi yang sulit ini, sesuai dengan firman Tuhan, jangan membuat kami miskin Tuhan, supaya kami tidak menghujat Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami tahu ini terjadi oleh karena dunia semakin kotor, dunia semakin jahat. Tetapi Tuhan telah berjanji, Tuhan akan membedakan antara kami umat-Mu dengan orang yang bukan umat-Mu. Tuhan akan memelihara senantiasa kehidupan kami, bukan saja kebutuhan jasmani kami, tetapi juga kebutuhan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara. Kami serahkan Bapak Jokowi yang memimpin negara ini, serta wakilnya, serta seluruh anggota kabinetnya Tuhan, agar mereka untuk melakukan tugas ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini melakukan
pelayanan, Tuhan urapi mereka, pakai mereka, supaya jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka menerima berkat-berkat melalui ibadah yang mereka selenggarakan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus melalui persekutuannya dengan Roh Kudus akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran dan akan memberkati kita sesuai dengan janji-janjinya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus sama mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan memberkati saudara.